Bahagia dan sedih adalah siklus kehidupan yang terjadi secara manusiawi. Tidak apa-apa kalau kamu merasa sedang tidak baik-baik saja, karena setiap orang pasti pernah mengalami fase terpuruk dalam hidup. Ngomongin nggak tega anak ini juga berusaha menyenangkan orang lain itu kadang-kadang banyak banget di sekitar kita gitu ya, orang yang berusaha menyenangkan orang lain. Berarti sebetulnya itu kita tega ya dok sama diri sendiri, kita tersiksa sebetulnya ya. Ya kalau kita menyenangkan orang lainnya dengan cara nginjek diri kita sendiri, pastinya iya ya gitu. Tapi menyenangkan orang lain, tapi kita juga senang melakukannya, itu akan berbeda gitu. Karena saya senang dong kalau melihat pasangan saya bahagia, tapi kamu bahagia juga nggak? Bahagia ya udah. Tapi kalau aku seneng dong melihat pasanganku bahagia tapi saya tersiksa, oh ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu, itu people pleaser gitu. Ya udah deh dok, apapun yang dia bilang nggak apa-apa. Aku mau dikata-katain apa nggak apa-apa, yang penting dia nyaman sama aku tersiksa nggak apa-apa. Nah itu nggak bisa banget, itu toxic namanya gitu. Oke dok ya, oke. Apapun itu dengan temen, orang tua, pasangan, itu harus balance. Gak ada yang satu terinjak, yang satunya bisa nginjak gitu kan ya. Iya. Nah ini lagi nih, ada kebingungan lagi nih ketika kita sedang merasa nggak baik-baik aja dok. Gimana sih dok caranya supaya kita nggak melulu dengerin omongan orang lain gitu loh. Kadang-kadang karena dengerin omongan orang lain itu tadi, kamu gitu aja, lebay, cengeng gitu-gitu. Gimana ya dok biar kita bisa, kita tahu gitu loh, oh kita tuh lagi memang nggak baik-baik aja gitu loh. Tapi karena omongan kanan kiri yang bikin kita itu juga tadi nggak bisa memvalidasi emosi kita jadinya tersiksa dok. Ya menarik. Karena ini sih yang pertama, kita mesti memahami bahwa template orang itu adalah motivator internasional gitu. Aku udah bolak-balik bilang. Jadi punya template, kalau ada orang punya masalah tuh bawaannya pengen jadi motivator internasional gitu ya. Kamu harus bahagia, kita pasti sukses, kehidupan ini jangan lemah. Kalau bangkitnya dari kubur kan ribet ya. Pas banget nih malam Jumat serem. Jadi kalau kita bicara tentang template, pahami bahwa orang yang punya literasi kesehatan mental masih minimal, itu adalah hal yang tidak dia maksudkan untuk menyakiti kita sih. Tapi memang nggak paham bagaimana membantu gitu. Jadi kalau saya boleh sarankan, belajar mengenali diri sendiri dulu, supaya kita ini nggak sedikit-sedikit itu bertanya kepada orang yang memang tidak pada profesinya. Itu yang pertama, kemungkinan dapat input yang nggak pas kan gede. Atau kedua, ya pahami bahwa kalau kita mau seek for help untuk mental health, datanglah ke tenaga profesional, apakah psikolog, apakah dokter psikiater kayak aku gitu, yang memang memahami bagaimana cara membantu. Nah, beberapa hal yang juga penting adalah membuat rumus kehidupan gitu. Kalau aku sedih, how to help myself. Kalau aku lagi gabut, apa yang berbahaya aku lakukan. Kalau aku lagi dalam kondisi kecewa, metode apa sih yang pernah kulakukan untuk mengatasi kecewaku terlebih dahulu? Mendapatkan referensi dari pengalaman-pengalaman kita terdahulu, itu lebih enak dibandingkan dapat nasihat dari orang yang mungkin nggak pernah ngerasain hal yang sama. Apalagi ngebanding-bandingin ya. Mending lah sis, ya aku coba, waduh udah deh nih. Bisa panjang kali lebar, kali luas, kali tinggi, jadi gunung Merapi. Iya. Nah ini menarik dok, banyak banget nih. Kita juga udah sering sebenarnya bahas untuk kita mencari bantuan ke profesional. Nah sebelumnya kita juga udah pernah bahas, cuman mungkin ini banyak juga yang belum tahu. Boleh dok ajarin gitu loh, kasih info caranya nih. Kadang-kadang kita tuh merasa kalau kita datang ke psikolog atau psikiater itu kita tuh dianggap kan aneh gitu loh, gila gitu. Gimana sih dok sama alurnya? Mungkin waktu itu dokter juga pernah jelasin bisa pakai BPJS gitu dok, boleh dok? Ya, jelaskan kembali. Oke. Jadi yang pertama aku akan bahas tentang definisi gila itu tadi ya, Mbak Erni. Kalau orang masih menganggap kita gila karena kita pergi ke psikiater, itu haknya mereka, gitu ya. Mereka nggak menjamin kesehatan mental kita, gitu. Dan pahamilah bahwa
apapun yang orang kata tentang kita dan itu tidak memberikan kontribusi, itu tidak perlu kita jadikan referensi. Bukan nggak dipikir ya, pasti kan dipikir kan, bukan nggak didengerin ya, karena kan udah terdengar. Tapi tadi fungsinya adalah itu bukan referensi. Yang kedua, cara mengakses psikiater dan psikolog itu, kalau di Jogja, itu di puskesmas-puskesmas sudah ada psikolognya. Jadi silahkan datang ke puskesmas, nanti akan dibantu oleh psikolog. Nah, bagaimana dengan psikiater? Psikiater itu sudah mulai ada di rumah sakit tipe C. Jadi rumah sakit tipe C pun itu sudah ada psikiaternya. Datang ke kalau pakai BPJS ya, datang ke puskesmas, minta rujukan untuk ke psikiater gitu. Nah, kalau kayak aku yang ada di rumah sakit tipe A, ya pasti dari rumah sakit C dulu, B dulu, baru A gitu. Jadi berjenjang. Kalau teman-teman pakai BPJS, kecuali teman-teman memang akan terapi dengan alat-alat canggih yang memang adanya hanya di rumah sakit tipe A, jadi bisa dari C nanti langsung loncat ke A. Kalaupun teman-teman tidak mau menggunakan BPJS, teman-teman boleh pilih psikiater dimanapun berada gitu. Dan jangan pernah ngerasa takut, nggak ngerti mau ngomong apa sama psikiater. Duh, mau ngomong apa ya dok, mulainya gimana ya? Psikiater dan psikolog itu sudah well trained untuk memulai diskusi gitu. Jadi sudah well trained untuk memulai diskusi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti harus ngomong apa, pasti akan dibantu supaya diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Dan datang ke psikolog sama psikiater itu nggak kayak curhat sama bestie, gitu enggak ya. Pasti nanti akan diajar metode-metode self-help, membantu diri sendiri, dikasih referensi gitu ya. Meskipun mau disela-selain pakai julid bareng juga boleh. Oke, nah kalau masih ada yang bingung dok, misalnya nggak pakai BPJS, tapi bingung mau ke psikolog dulu atau psikiater dulu nih dok, gimana dok? Sebenarnya bisa dua-duanya mulainya ya, sama-sama mau langsung ke psikiater boleh, mau langsung ke psikolog boleh. Cuman yang pengen aku highlight ya, kalau teman-teman gangguannya itu sudah berkaitan dengan gangguan tidur, ya, sudah berkaitan dengan gangguan makan, sudah mengenai kondisi fisik, ya, atau sudah mengenai gangguan konsentrasi, saran saya datang ke dokter psikiater. Tujuannya apa? Supaya dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu, gitu. Jadi meskipun datangnya ke psikiater, karena teman-teman datang ke dokter, itu nanti akan dibantu untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang itu. Misalnya nih, karena ada loh kondisi seperti defisiensi vitamin, munculnya kayak depresi, bisa gitu ya. Atau misalnya hipoglikemi, gula darah yang rendah, tampilannya jadi not okay, itu juga bisa gitu ya. Atau misalnya kondisi-kondisi lain, tiroid gitu ya, atau misalnya ada tensi, itu juga bisa. Makanya perlu dievaluasi. Misalnya gangguan tidur, ternyata ada elektrolit yang nggak seimbang, itu juga bisa. Makanya saranku, kalau sudah ada keluhan-keluhan tadi, datangnya ke psikiater. Kalaupun ke psikiater dan kemudian ini terperbaiki, nggak ada masalah, psikiaternya kan kolaborasi juga dengan psikolog, bisa nanti dengan psikolog lagi gitu, nggak masalah kalau itu memang. Iya. Jadi udah pada paham ya, dan jangan ragu lagi, jangan sungkan-sungkan lagi kalau memang sudah, apalagi tadi tuh merasa gangguan tidur, gangguan makan, ada gejala-gejala memang fisik tadi, gula darahnya drop, itu tuh udah harus ke profesional, jangan lagi cerita-cerita curhat-curhat ke bestie ya dok ya. Takutnya ember kan. Pakai toa diumumin di semua circle. Halo. Udah dibilang mau tahu rahasia nggak? Ini malah pancingan buat pengumuman lewat toa nih. Itu ya. Nah itu sahabat-sahabat Nutrimak, jadi nggak bingung lagi ya. Kalau kita sedang nggak baik-baik saja ya, lagi nggak oke nih, perasaan kita campur aduk, merasa terpuruk, itu udah ada jalannya ya. Ya, ada profesional nih, orang yang tepat untuk kita datengin. Boleh psikolog tadi ya, boleh psikiater tadi. Ya, tadi dokter Santi juga udah jelaskan kalau sudah ada gangguan yang fisiknya itu ke dokter Santi contohnya nih, psikiatris, psikiater ya, karena udah lebih tahu juga nih tentang gangguan-gangguannya tadi, pasti ada pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi dok. Nih,
kalau kita sedang merasa nggak baik-baik saja, sedang nggak oke banget nih. Nah, itu kita sering juga denger nih kalimat atau kata self-love. Nah, ini Dok, bisa nggak sih dikasih info, dikasih tahu ke kita cara mempraktekannya? Kita cuma denger doang, bikin quotes tentang self-love, bikin status self-love gitu. Praktekinnya gimana sih Dok? Aku pernah dikomplain loh Mbak Erni sama followers, self-love. Emang kayak mana sih self-love gitu ya? Problemnya kan, aku kan dokter nggak boleh ngejulit balik ya kan? Kalau boleh julik balik jawabannya mau julik. Tapi begini prinsipnya, bagaimana mungkin kita ngerti bagaimana cara mencintai orang lain, tapi kita nggak ngerti cara mencintai diri sendiri? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin seharusnya. Jadi kalau ditanya gimana sih Dok caranya self love, kamu pernah punya crush nggak? Kamu pernah nggak punya orang yang kamu sayangin? Gimana sih caranya kamu nyayangin orang itu? Oh, kamu perhatikan kebiasaannya, apa makanan kesukaannya, apa yang bikin dia jengkel, apa yang bikin dia seneng, dan kamu ngerti bagaimana nge-treat dia supaya nggak gampang jengkel, supaya gampang seneng. Ya sama Warsini, Warsono kayak gitu caranya. Bukan dengan berpikir begini-begini, iya, tentang itu oke, tapi kita ngomongin apa yang sudah pernah kamu lakukan gitu ya. Kan kamu bisa mencintai crushmu, kamu bisa mencintai orang yang kamu sayangi. Ya kayak gitu, hafalin. Oh, ini Yayangku nih paling suka kalau sarapannya pakai telur ceplok. Ya itu berarti. Oh, Yayangku nih paling gak suka kalau lagi capek-capek terus diajakin ngomong serius. Ya sama. Oh, Yayangku nih kalau tidur begitu mau nungging nih tanda-tanda nih mau kentut. Ya gitu, hafalkan. Dan itu kita hafalkan tentang diri kita sendiri. Oh, ternyata kalau aku banyak-banyak hangout, ngumpulnya sama circle ini bad mood nih. Nah, berarti untuk bisa self love kurangin nih toksiknya gitu. Oh, kayaknya kok aku udah lama nih nggak detox mentalku ya. Aku udah mulai uring-uringan nih. Berarti detox mentalnya. Jadi self love tuh nggak yang muluk-muluk pakai bahasa tiap hari juga sebenarnya ngerti ngerjainnya gimana, tinggal dicontek aja gitu, men. Iya. Wah, seru banget nih dokter tuh. Ya, nggak usah pusing-pusing tuh yang namanya self love, ya. Belajar, orang juga udah pernah mencintai orang ya kayak gitu, sama kayak kita mencintai orang tuh kayak gitu, caranya gimana gitu. Tiap hari diperhatiin, ngeteksnya disayang-sayang gitu kan. Tiap hari diliatin, oh ternyata dia sukanya ini, tapi nggak ngerti sukanya diri sendiri apa kan ya. Ya, kalau kita bisa mencintai orang, ya itu praktekin ke diri sendiri. Gampang kan? Oke. Lanjut lagi. Nah, ini Dok, nih kita udah ketawa-ketawa, udah bisa ngerti diri sendiri. Sekarang nih saatnya kita juga pengen naik kelas dong. Kita pengen jadi support system nih Dok, supaya kita bisa kasih dukungan sosial untuk orang-orang terdekat kita. Kita sudah ngerti banget nih, kalau kita nggak lagi baik-baik aja, oh kita harus begini, oh kita udah ngerti self love. Sekarang waktunya nih, kita udah one step ahead jadi support system. Gimana nih Dok caranya Dok? Kasih tahu dong Dok. First thing first, untuk jadi support system, you have to make sure that you are healthy. Itu yang pertama, gitu ya. Kita umpamakan dengan kondisi kesehatan fisik dulu aja gitu ya, Mbak, ya biar gampang. Kalau kita mau membantu orang yang punya gangguan sesak nafas, kita harus dalam kondisi yang lebih sehat gitu. Kalau kitanya asma juga, kita ngap-ngapan gimana mau nolongin tuh orang? Gimana mau bantu jalan, kita aja ngap gitu kan. Jadi you have to make sure bahwa you are healthy. Itu yang pertama. Kedua, kenali diri sendiri, kekuatan saya tuh sekuat apa gitu Mbak. Harus ngerti, oh kekuatan membantu mental itu cuma 50 kg. Jadi ketika itu sudah 60, 70, ya tolong kamu back off, mundur. Karena apa? Kalau kita paksakan dan kita burn out, yang terjadi adalah emosi negatif kita pasti akan menyerang orang yang kita bantu tanpa kita sadari.
nggak bermaksud kok Mbak Erni, nggak bermaksud ngejahatin, nggak bermaksud mau menyakiti, tapi ya itu tadi, kasus-kasus seperti itu kadang-kadang jadi terjadi. Ini temen curhat sama kita nih, ya kan? Tiap-tiap nyurhatin itu terus, kita udah sampai burn out nih ngedengerin dia. Lama-lama kan kita bilang, ih gitu aja nggak bisa, ini banget sih, ngeselin banget sih. Kita malah jadi emosi negatif kan. In the name of gue sayang sama lu gitu, pingin taking care of you, tapi ya lelah itu aja. Itu yang pertama. Yang ketiga, pahami bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Contoh emergensi psikiatri, ya Mbak Erni, substance abuse, ketergantungan narkoba, itu hati-hati, ya. Karena ketika kita nggak kuat-kuat, kita malah bisa ke bawah, gitu, ya. Perilaku seksual, ya, itu juga berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga, perilaku self harm, menyakiti diri sendiri. Butuh betul-betul keterampilan untuk bisa membantu orang-orang dengan case-case khusus ini. Bahkan kalau untuk kasus yang self harm atau suicidal, itu saranku adalah sarankan untuk segera ketemu tenaga profesional atau ke emergency. Kalau itu kondisinya itu benar-benar sudah emergency. Contohnya temen nih substance ya, dia intoksikasi, itu nggak bisa, harus ke emergency psikiatri, harus ke UGD. Temen punya ide suicide, itu bawa ke UGD atau bawa ke polipsikiatri untuk bisa dapat bantuan. Jadi menjadi support system, yang penting paham dulu kekuatannya seperti apa. Karena mental ini nggak gampang. Yang penting teman-teman pahami juga adalah non-judgmental approach. Jadi jangan menggunakan judgment dari pikiran kita untuk kita tempatkan ke pikirannya dia. Kalau gua sih begini, kalau elu begitu ya. Karena kita mungkin lihat, itu masalahnya kecil banget kok, dia cemen banget sih. Padahal mungkin ada latar belakang yang berbeda. Jadi nggak boleh point of view kita tumpahkan. Yang benar adalah nanya, value-mu apa, aku bisa bantu apa. Bukan kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena itu akan membuat dia kayaknya harus nurut dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah yang terakhir yang nggak kalah penting adalah hindari tadi toxic positivity gitu ya. Mengharuskan dia segera begini, atau bahkan mungkin melarang dia bersedih, atau mungkin malah memberikan pressure untuk tidak memikirkan permasalahannya dia karena dianggap terlalu enteng. Itu sih Mbak Erni poin-poin untuk jadi support system. Gak mudah ya, nggak mudah. Iya. Oke, makasih sahabat-sahabat Nutrimax semua. Terima kasih Dokter Santi, dan jangan lupa sahabat-sahabat Nutrimax selalu follow ya, selalu follow, jangan di unfollow, follow jangan, dan selalu iya dok, ada kayaknya kayak gitu, makanya saya harus memberi pesan ini. Ya selalu follow, dan jangan lupa juga yang belum follow Dokter Santi, boleh follow Santi Psychiatrist. Oke, selamat malam semuanya, selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan tetap waras ya. Bye bye. Thank you, terima.